Hai, perkenalkan nama saya Pirgin Eza Saputra, biasanya dipanggil Gin. NIM saya di 101601251433. Ini adalah perkenalan singkat tentang diri saya sekaligus perjalanan dan impian saya sebagai seorang entrepreneur. Saya adalah orang yang suka explore ide-ide baru. Saya suka banget menulis dan bercerita. Ya mungkin termsnya bisa kita kenal sebagai storytelling dan copywriting. Jadi selama ini saya mengembangkan beberapa creative skills. Yang pertama adalah content creation. Saya suka banget bikin konten yang niche-nya itu di financial in general, cryptocurrency, dan juga konten outdoor sebagai seorang yang suka mendaki gunung. Jadi kalau saya bikin suatu konten itu berdasarkan hasil riset tentang kondisi ekonomi atau kondisi jalur gunung gitu-gitu. Dan dalam penulisan ini dikonversi menjadi suatu narasi. Yang narasinya itu misalnya inputnya sesuatu, outputnya saya inginkan seperti ini, dan untuk pembuktiannya jadi di kontennya diupload dan outcome-nya seperti apa. Saya suka banget meneliti statistik itu menjadi sebuah funnel yang nggak tahu funnelnya nanti jadi apa gitu. Yang sampai saat ini data dari funneling ini masih dikumpulkan, masih dipelajari aja. Yang kedua masih nyambung sama yang pertama. Saya suka banget storytelling dan copywriting. Ini termasuk creative skill yang saya bisa bilang. Skill ini bisa bikin saya nyampein materi-materi yang berat seperti kondisi makroekonomi, tapi dengan topik-topik yang lebih ringan atau lebih mudah untuk dicerna sama audiens. Jadi bisa riset demografinya. Demografi mana yang mau saya incar. Yang ketiga di research dan data analysis, yang juga masih connected sama skill 1 dan 2, yaitu sebagai contoh kondisi makroekonomi yang sekarang yang lagi sulit-sulitnya nih, saya jadi terbiasa menemukan korelasi antara kondisi makroekonomi dengan aset digital. Jadi semua keputusan investasi, interestnya orang, itu semuanya bisa dipelajari melalui statistik data yang saya kumpulkan. Yang keempat yang bisa saya mention adalah leadership dan project management. Saya sering koordinasi tim kecil buat riset dan produksi konten. Itu adalah 4 creative skills yang bisa saya mention. Kalau dibilang entrepreneur di bidang apa, mungkin untuk saat ini saya bisa mentionnya adalah di bidang keuangan atau di bidang traveling, outdoor gitu. Karena saya sangat passionate di bidang crypto, finance in general, dan outdoor terutama hiking. Jadi mungkin akan lebih mudah research datanya. Tapi saya rasa yang jadi fokusnya bukanlah industri yang saya suka, tapi adalah industri yang lagi hot sih. Jadi semuanya kondisional, saya mungkin akan memfokuskan ke hal-hal yang lebih rame, lebih minim resiko, market share-nya lebih besar. Role model saya adalah Raditya Dika, yang basisnya adalah penulis, tapi menurut saya dia adalah storyteller yang bagus. Dia bilang sendiri di 2019 dia udah ngumpulin dana pensiunnya, jadi sekarang dia hanya hidup untuk passionnya dia. Dengan value yang saya punya, saya bisa bilang saya pengen bikin bisnis outdoor equipment atau outdoor apparel, baju-baju, sepatu, dan gear outdoor. Jadi bisnis outdoor equipment yang punya sentimental value. Jadi dengan value yang saya udah punya, tinggal stay on track aja, ikutin bikin konten edukasi tentang outdoor, perjalanan saya naik gunung. Jadi delivering the message ke orang bahwa naik gunung itu bukan soal pencapaian aja, bukan soal berhasil menaklukkan sesuatu, tapi tentang proses perjalanannya. Dengan konten-konten yang saya udah punya sekarang, udah bikin sekarang, semua datanya udah terukur, reputasinya udah di-build dengan baik juga. Jadi saya rasa kalau stay on track ini bisa dikembangkan dan bisa di scale up. Di dunia outdoor, tanggung jawabnya itu juga bukan cuma ke customer, tapi ke alamnya juga. Jadi memang tanggung jawab alamnya itu juga nggak bisa lepas jauh dari kita gitu. Harus bikin community, harus bikin produk yang eco-friendly, yaitu membuktikan dan memperkuat value yang udah mau dibangun tentang sentimental value itu sendiri. Kalau brand-brand lokal yang ada di Indonesia yang di industri outdoor ini kebanyakan mengembangkan dari teknologi dan performa aja. Sementara yang saya pengen kembangkan nggak cuma sampai di situ. Saya pengen semua orang punya emotional value terhadap barang itu, bisa nostalgia sama barangnya, dan identity personal dari setiap equipment yang mereka punya. Itu adalah unique selling point yang akan dibawa di dalam usaha ini. Sementara untuk self-awareness, saya tahu dalam membuat konten saya bukan orang yang hahihi dan riding the wave, bikin video-video trend, begitu-begitu. Tapi saya lebih menikmati proses-prosesnya. Sehingga orang-orang bisa ikutan menikmati perjalanan-perjalanan itu. Perjalanan baik dari emotional value, dengan punya barangnya, dan bahkan orang-orang yang nggak bisa mendaki gunung bisa ikutan nonton secara digital dan ikutan memiliki value tersebut. Ada beberapa konsep barang yang saya udah research dan udah dijadiin sampel yang belum bisa ditunjukkan di video. Kurang lebih itu adalah perkenalan tentang diri saya dan konsep, ideas, dan goals yang mau saya kejar. Terima kasih sudah menonton.